terlambat, tapi alhamdulillah sudah ada 21 orang yang join, 21 orang. Nah, terima kasih juga kepada Pak Haji Imam Prasaja sebagai kepala sekolah yang sudah bergabung, sudah menunggu loh dari tadi anak-anakku. Ya padahal Ibu udah memberitahu kan dari kemarin-kemarin untuk bersiap-siap. Tadi pagi pun Ibu jam 6 kurang udah mengingatkan. Ya. Baiklah anak-anakku semua, salam sehat, tetap semangat. Kita pada pagi hari ini akan melaksanakan PJJ ini. Mudah-mudahan walaupun waktunya sudah berkurang tadi beberapa menit. Untuk itu sebelum kita mulai PJJ ini, baiklah kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang beragama Islam, yang beragama lain silahkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Ibu lihat di partisipan sudah ada 21 orang berarti dari kalian, karena satu ibu dan yang satu Pak Imam sekolah. Untuk pagi hari ini kembali anak-anakku semua, kita akan melanjutkan materi kita program linier, yaitu materi yang terakhir ya, untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah sehari-hari kontekstual yang diselesaikan dengan menggunakan program linier. Nah, untuk itu kembali bahwa yang kemarin tentunya prasyarat Ibu anggap bahwa kalian sudah ada di kepalanya semua, sudah dipahami semua. Jadi pada pagi hari ini kita hanya tinggal memakai saja, ya tinggal memakainya saja. Nah, kembali Ibu ingatkan, karena Ibu juga sudah ini pada kalian, tolong selain menggunakan HP atau laptop, kalian tetap di sampingnya silakan punya kertas sama coretan, ya anak-anak semua. Juga kalian yang belum ikut partisipan di sini dalam keadaan sehat, walaupun terlambat, tolong tetap bergabung. Ya, mudah-mudahan seperti itu, dan kalian yang sudah masuk tepat waktu, Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan walaupun kita waktunya sebentar, tetap ada hasil. Untuk itu, karena Ibu sudah menayangkan video, ada video, silakan ditonton dulu, walaupun kita tetap dalam virtual ini. Silakan dilihat. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, begitu silakan untuk materi pagi hari ini dilihat, ditonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dengan PJJ ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada materi program linier. Tentunya kalian prasyarat sudah kalian kuasai kemarin. Nah, untuk pagi hari ini kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3 titik. Kedengeran nggak nak suaranya? Halo? Kedengeran Bu. Kedengeran. Makasih. 2. Menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya menentukan nilai maksimum atau minimum dari bentuk objektif. 4.2 untuk kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Indikator 4.3
2.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dalam hal ini tentunya berbeda dengan yang kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita tidak menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal-soal yang memang berhubungan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan program linear dengan rasa penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan menghargai pendapat orang lain. Pengertian program linear yang sudah disampaikan di awal itu merupakan suatu cara atau metode untuk menyelesaikan masalah yang diterjemahkan ke dalam suatu model matematika dalam bentuk sistem pertidaksama linear dengan cara mencari nilai optimum, maksimum, dan minimum dari suatu objek atau sasarannya. Model matematika permasalahan yang melibatkan sistem pertidaksama linear perlu disederhanakan dengan cara membuat permodelan dalam bentuk model matematika yang menggunakan variabel dan notasi matematika. Fungsi objektif dan nilai optimum. Fungsi objektif atau fungsi tujuan merupakan fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Bentuk umum fungsi objektif adalah F dalam kurung F, Y sama dengan AX plus B, atau ada juga yang membuat fungsi F, X, Y itu diganti dengan Z atau boleh A dan seterusnya. Baiklah, untuk berikutnya kita lihat contoh soal yang bisa kalian lihat di sini. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.410 kg. Harga tiket kelas utama adalah 150.000 dan kelas ekonomi adalah 100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama harus sebanyak titik-titik. Nah, di sini udah ada optionnya, tapi tetap kalian kita kerjakan menurut langkah-langkah yang kemarin sudah kalian kerjakan sebelum masuk ke soal kontekstual ini. Berarti di sini yang pertama kalian harus membuatkan dulu fungsi kendalanya. Dalam hal ini boleh menggunakan tabel. Di sini dilihat bahwa kelas utama dimisalkan dengan X, kelas ekonomi dengan Y, tempat duduk tadi karena tempat duduk berarti koefisiennya 1, kelas ekonomi 1, jumlah maksimalnya 48, bagasi 60 kilo, 20 kilo, jumlah maksimalnya 1.440 kg. Nah, harga tiket untuk kelas utama 150.000, kelas ekonomi 100.000. Nah, maka dari situ kita membuatkan fungsi kendala X tambah Y kurang dari atau sama dengan 48, 60X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan 40 kg, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Untuk penyelesaian soal di atas, yang pertama kita menentukan dulu fungsi sasaran, yaitu dimisalkan dengan Z sama dengan 150.000X ditambah 100.000Y. Berikutnya, kita akan membuatkan himpunan penyelesaian, yaitu kita membuatkan terlebih dahulu grafiknya, dan di sini yang kita buat adalah daerah yang memenuhinya adalah daerah yang diarsir. Untuk menentukan
menentukan masing-masing garis yang kalian lihat di grafik tersebut. Yang pertama, kita punya pertidaksamaan, yaitu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Untuk memperoleh garis, maka kita selalu membuatkan terlebih dahulu persamaannya. Jadi X tambah Y sama dengan 48. Maka kita cari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya dinolkan, maka kita perlu memperoleh X sama dengan 48. Jadi titik potong dengan sumbu X 48,0. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang kita nolkan, maka kita memperoleh Y sama dengan 48. Maka kita mempunyai titik potong dengan sumbu Y 0,48. Nah, kita buatkan garis yang pertama. Ini garis yang pertama. Selanjutnya, karena tanda ketidaksamaan di situ adalah X kurang dari 48, maka kita lakukan pengujian dengan 0,0. Maka kita masukkan jadi 0 kurang dari atau sama dengan 48. Kalimatnya menjadi benar. Maka kita arsir ke arah pengujian tadi, titik 0,0. Jadi dari garis tadi kita punya daerah yang memenuhi ke arah bawah. Berikutnya pertidaksamaan yang kedua, 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 72, maka kita buatkan persamaannya, berarti 3X tambah Y sama dengan 72. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya yang kita nolkan, berarti 3X sama dengan 72, maka X kita memperoleh 24. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya 24,0. Berikutnya titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang dinolkan, maka kita memperoleh Y sama dengan 72. Titik potong dengan sumbu X-nya adalah 0,72. Untuk garis yang kedua, kita uji juga dengan 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan, maka kita akan memperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 72. Kalimat tersebut menjadi benar. Kalau benar, maka arsilah ke arah titik pengujian. Berarti dari garis kedua pun kita punya daerah ke bawah. Pada pertidaksamaan yang ketiga, kita punya X lebih dari atau sama dengan 0. Maka berada di sumbu Y ke arah kanan, daerah yang memenuhinya. Berikutnya yang terakhir, Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti dari sumbu X ke arah atas. Maka diperolehlah himpunan penyelesaian yang memenuhi keempat pertidaksamaan tadi, yaitu daerah yang diarsir yang tertera di gambar berikut. Nah, selanjutnya di situ kita lihat bahwa ada titik-titik. Di situ ada 4 titik yang berada di daerah arsiran atau yang berada di daerah himpunan penyelesaian, yaitu 0,0, 24,0, 48, 0,48. Ada titik yang belum kita ketahui, yaitu titik yang merupakan perpotongan kedua garis. Maka Ibu mengingatkan kembali bahwa kalian di kelas 10 sudah mempelajari menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan eliminasi, substitusi, atau campuran. Nah, di sini kita lihat bahwa pertidaksamaan tadi kita ubah juga menjadi persamaan. Jadi kita punya X tambah Y sama dengan 48, 3X tambah Y sama dengan 72. Selesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi. Atau dengan kata lain, boleh kalian menyelesaikan dengan cara campuran. Maka diperolehlah titik potong 12,36.
Nah, setelah diketahui semuanya dari keempat titik pojok dari daerah penyelesaian, maka kita titik-titik tersebut kita masukkan ke fungsi sasaran. Yang pertama, kita lihat 24,0 masukkan ke fungsi sasaran, berarti 150.000 kalikan 24 ditambah 6 kali 0, maka diperolehlah 3.600.000. Berikutnya titik 12,36 berarti 150.000, X-nya ganti dengan 12 ditambah 100.000 kalikan 36, maka diperoleh 5.400.000. Berikutnya 0,48 berarti 150.000 dikalikan 0 maka sama dengan 0 ditambah 100.000 dikalikan 48, maka kita mendapatkan hasilnya 4.800.000. 0,0 kalau kita uji maka hasilnya adalah 0. Makanya yang ditulis di sini hanya yang bukan di 0,0 saja. Jadi setelah kita perhatikan dari keempat titik pojok sebenarnya, tapi di sini kita hanya membuatkan 3, yang 0,0 kita sudah tahu pasti 0, maka kita dari hasil tersebut kita lihat yang nilai maksimum yaitu berada di titik 12,36 yaitu dengan nilai 5.400.000, dan nilai maksimumnya, nilai minimum berada di 20, nilai minimumnya sebenarnya ada 0 berarti titik 0,0. Nah, dari soal di atas kita yang ditanyakan adalah berapakah tempat duduk kelas utama, maka yang kita jawab adalah sesuaikan dengan pertanyaan. Karena tadi berada nilai maksimum itu di 5.400.000 pada titik 12,36, 12 itu maka untuk kelas utama dan 36 untuk yang kelas ekonomi. Nah, maka jawaban kita di situ adalah kelas utamanya akan maksimum jika nilainya 12. Mungkin 12. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan, dan di sini Ibu sengaja tidak menayangkan lagi eliminasinya terus tadi titik potong. Ibu hanya dengan lisan, di sini Ibu tidak menuliskan kembali, tapi nanti kalian di soal latihan tetap kalian harus dibuatkan terlebih dahulu supaya kelihatan langkah-langkah atau alur berpikirnya untuk kalian, ya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, dan kita masih tetap nanti untuk soal latihan di luar video ini silahkan kalian nanti kerjakan, karena kita juga harus ada komunikasi atau dua arah. Maka nanti begitu kita menyelesaikan soal latihan, maka kita disitulah akan terjadi dua arah dari kalian. Ada hal-hal yang tidak dipahami atau belum dipahami, silahkan kita berdiskusi. Bukan harus Ibu aja yang nanti yang menjawab, tapi dari kalian yang memang sudah bisa dipahami, silahkan Ibu akan kasih kesempatan. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku semua, mudah-mudahan walaupun ada yang kurang jelas,
yakin atau belum paham. Nah, pada kesempatan ini Ibu kasih sesi untuk tanya jawab dulu. Kalau dari contoh tadi mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan anak-anakku semua. Kembali bahwa kita untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ini tetap kita langkahnya seperti yang sudah kalian pelajari. Silakan Ibu buka, yang mau bertanya silakan dibuka speakernya, ya, dan kolom komentar boleh silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, Assalamualaikum. Silakan speakernya dibuka lagi, Nak. Yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas tadi dari contoh tadi, atau ada yang mau ditanyakan di luar contoh sebelum ya, atau minta, oh Bu tolong dijelaskan lagi ini tadi yang kurang jelas. Gitu. Silakan. Halo. Bu, saya mau bertanya. Siapa nih? Kita ya? Ayo. Iya. Ya, Pita. Tadi yang kata di penyelesaiannya kan yang di titik 24,0 itu Z dikurang 150 dikali berapa terus ditambah 6. Itu 6-nya dari mana ya, Bu? Yang 6 dikali 0. 6 ya. Ya, Yang itu. titik berapa? 24,0. Oh, itu bukan 6, Nek. Kan kita lihat dulu di fungsi tujuannya, Neng. Tadi fungsi tujuannya kita Z sama dengan 150 kan, Bu? 150.000 X ditambah 100. Oh. Dari situ, Neng. Jadi itu apa salah ketik ya, atau mungkin tolong ya, itu bukan 6 ya harusnya. Nah, itu maaf salah itu. Harusnya 100.000 kali 0. Jadi 24 itu kan X-nya. Nolnya adalah untuk masukkan ke fungsi sasaran atau fungsi tujuan ya, Nak ya. Oh iya, Bu, siap. Kita atas koreksinya ya. Iya, Bu, makasih juga, Bu. Kadang mau ngetik itunya hilang, kehapus atau apa. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi selain dari kita. Ya, sekali lagi Ibu akan menghargai, akan dicatat, tentunya tidak sia-sia kalian bertanya, atau nanti mungkin Ibu kasih kesempatan ke yang lain juga boleh. Ya, halo, ada lagi? Yang lain udah jelas semua? Yang tadi Ibu kasih contohnya, ya berarti Ibu ingatkan lagi kepada kalian. Yang pertama dari contoh tadi, dari soal cerita, apa yang dibuat dulu berarti? Dari soal itu apa langkah pertama yang harus dibuat? Halo, siapa aja nih? Dibuka speakernya boleh, Nak? Kita tadi yang sudah koreksi ya, mungkin yang lain juga silahkan. Abdan ini, Abdan. Halo? Abdan? Mau nanya? Halo? Atau ya, halo? Halo, kedengeran nggak? Ya, udah kedengeran. Silakan. Pertama itu, Bu. Ya, silakan. Membuat model matematikanya dulu dari kayak bersama-bersamanya gitu. Atau bersamanya. Terus kan dicari titik-titik potongnya, titik-titik potongnya. Titik potong untuk apa, Nak? Untuk apa? Untuk menentukan membuat grafiknya itu. Ya, oke. Terus kalau udah ditentukan kan titik-titiknya, terus buat grafiknya. Terus sudah buat grafiknya, nanti ketahuan kan yang termasuk dari kedua persamaan pertidaksamaan tersebut itu yang mana. Buat daerah ya. Daerahnya ketahuan kan. Habis itu
kalau udah ketahuan daerahnya, nanti diambil titik-titiknya, terus dimasukin ke fungsi objektifnya, Bu. Iya, fungsi kendala objektif Terus ya. kalau misalnya dicari fungsi fungsi optimalnya, kalau misalnya dicari yang maksimum itu berarti nilainya yang paling besar, kalau minimum yang paling kecil. Oke, 100 buat Abdan ya. Makasih. Yang lain udah menyimak tadi ya yang dikatakan Abdan. Langkah-langkahnya itu udah betul ya. Mudah-mudahan kalian selain langkahnya sudah tahu, maka kalian bisa mengerjakannya. Dan kembali tadi Ibu, karena di situ Ibu tidak memberi contoh menentukan titik potong, mudah-mudahan Ibu berharap dari kalian tidak ada yang kendala lagi untuk menentukan atau menentukan mencari titik potong tadi dengan menggunakan metode boleh eliminasi, boleh substitusi, atau yang lebih mantap yang kombinasinya, yaitu yang campuran. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Atau cukup? Kita masih ada waktu tinggal beberapa menit loh ya, karena tadi juga kalian masuknya telat, jadi kita berpengaruh masih ada waktu. Kalau di jam itu nggak tahu kecepatan atau terlambat, masih ada waktu 17 menit. Udah cukup, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, supaya nggak ini nanti WA Ibu nggak penuh. Biasa ada japri-japri kan, nggak usah malu-malu. Ayo di sini, karena Ibu tidak setiap ada jamnya bisa secara virtual ini ya. Kita berkombinasi. Jadi pada kesempatan ini silakan digunakan sebaik mungkin ya. Jadi tidak ada masih di dalam hati penasarannya, silakan. Tadi yang 2 orang, Pita, Abdan, terima kasih sudah ikut partisipasi, dan yang lainnya silakan, nggak usah Ibu sebutkan. Biasa di WA banyak tuh, ada yang Ibu sudah tahu namanya, sering sekali, sangat bagus, sangat aktif. Silakan di sini, nggak apa-apa. Ayo. Kalau nggak paham, insya Allah nanti kalau nggak dari Ibu akan lempar juga ke temannya. Ayo silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang gabung ya. Ayo. Ada? Ya ada, cukup? Dibuka dulu aja. Speakernya dibuka dulu. Kalau cukup, Ibu akan memberikan latihan. Siapkan kertasnya, alat tulisnya, ya, supaya kalian bisa mengerjakannya. Jangan seperti kemarin, ya. Kalau nggak ada ini harus pakai coretan, ya. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan kok. Ya, di situ Ibu udah ngasih option, tapi kalian tetap kerjakan sesuai dengan langkah yang tadi udah diingatkan oleh Abdan ya. Modelnya, terus grafiknya, titik pojok. Nah sekarang Ibu udah kasih tahu kalau ada titik potong yang angkanya tidak bagus. Yang penting kamu tahu kira-kira ini ada di mana nih dari garis yang pertama, itu aja. Jadi nggak usah terlalu, wah ini nggak habis nih angkanya, yang penting angka depannya saja. Itu udah Ibu kasih tahu ya. Kalau ada, karena di sini pertanyaannya bukan titik potong, tapi yang ditanyakan adalah laba maksimum yang dapat diperoleh. Gitu ya. Jawabannya mana, dan Ibu rasa ini mudah ya. Ini mudah, tidak usah pakai kalkulator, tapi tadi udah Ibu ingatkan kalau ada titik potong yang angkanya tidak pas, yang penting kalian ambil angka depan
untuk menentukan ada di sebelah mana posisi garisnya, itu aja. Ya silahkan, dan Ibu minta nanti ada dari kalian, nggak apa-apa ditulis juga nanti untuk menayangkan di sini, menjawab, bukan Ibu yang menjawab. Ya, Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian dari 28 orang ini, silahkan satu orang untuk menayangkan hasil kerjaannya. Ya. Latihan kemarin
Mas Yusuf. Ya, ayo, gimana? Udah ada yang selesai? Atau masih ada kesulitan, Mak? Ya, halo. Gimana? Udah dapat hasilnya? Ya, masih ya. Ada waktu tinggal 6 menit. Ayo, Ibu rasa angkanya itu nggak terlalu besar ya. Bisa cepat. Bisa Ibu tutup ya. Gimana? Anak-anak, sudah ada yang berhasil? Yang ditanyakan di sini adalah laba maksimum yang dapat diperoleh adalah ya, silakan dibuka itunya, speakernya, Nak. Speaker sama videonya pun boleh dibuka. Sekali lagi, Ibu lihat partisipan ada 29. Ada 29 orang. Ya, dari 29 orang, silakan satu orang untuk menjawab atau boleh misalkan, oh ini modelnya Bu, terus grafisnya, titik pojoknya, atau boleh di coretan tadi kalian tayangkan. Ya. Ayo silakan ditunggu. Di situ yang di Tata Riki, ada Riki yang sering bertanya, silakan. Atau yang lainnya nggak usah menyebutkan, tapi kalian kalau memang sudah selesai, silakan. Tunggu, tinggal ada waktu, ini udah mepet waktunya. Udah ya, silakan dibuka walaupun belum ini, tapi boleh kalian dengan lisan aja kan, bisa dengan lisan kalau di model. Terus di pojok grafik, mungkin kalau ini bisa ditayangkan, videonya dibuka.
Ya, apakah dulu ya? Terus itu ya. Udah ya, waktunya udah hampir habis. Ya, sekali lagi Ibu minta tolong dari kalian satu orang kalau udah jadi boleh ditampilkan gambarnya atau hasil dari coretan tangan juga nggak apa-apa, atau boleh secara lisan aja. Ya, Abdan, tadi mana Abdan? Tolong dibuka kamera, kamera sama speakernya. Ayo agak cepat dikit, waktu kita terbatas karena jam ketiga itu ada guru lain yang akan masuk di kalian. Yes. Ayo. Saya itu Bu kurang apa? Nggak ketemu jawabannya. Yang pas saya gambar grafiknya itu ada yang titik apa namanya? Yang titik apa sih? Titik potongnya itu ada di minus Bu. Di kuadran minus itu gimana Bu kalau Nggak ada. Coba dari kamu satu-satu dulu. Modelnya ini Bu gitu ya. Jadi ya, modelnya yang pertama itu 100x plus 75y kurang dari atau sama dengan 10.000. Oke. Yang kedua. Disederhanain jadi 4x plus 5y kurang dari sama dengan 400. Yeah. Terus yang kedua itu x plus y kurang dari atau sama dengan 125. Nah terus dua lagi, jangan lupa syarat. Oh iya, fungsi objektifnya ya, fungsi kan tidak ada negatif nanti itu rumah kan, itu syarat. Oh iya. Berarti x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama 0. Nah dari situ titik potong yang pertama berarti kan yang persamaan yang pertama titik potong dengan sumbu x-nya berapa? 100. Nah, yang 100x berarti 125. Bukan, yang 100x sama 75 kan sama dengan, ya kan? Tinggal coret 100-nya berarti x-nya sama dengan 100. Betul. Ya kan? Iya. Jadi titik potongnya 100,0. Nah, yang y-nya karena itu pecahan nggak apa-apa, yang penting ambil depannya aja. Berarti 10.000 atau 400 dibagi 3 kan? Dibagi. Ya. Kalau saya dibagi 25 Bu, yang persamaan seperti ini. Ya, itu boleh. Jadi dapatnya berapa? Jadi persamaan 4x plus 5y kurang dari atau sama dengan 400. Kan tadi 75y ya kan? Iya,
dibagi Dibagi berapa 25. semua? Jadi 25, 75 dibagi 25. 5. Eh, 3. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya 100 dibagi. Oh iya, pantesan salah. Bukan. Saya salahnya di situ. 400 dibagi 3, jadi dapatnya 133 berarti dia. Iya, baru ada. Nah, untuk yang kedua berarti titik potongan sumbu X-nya 125 dengan Y-nya 0,125. Ya kan? Iya. Nah, berarti udah dibuat, berarti arsirannya hampir sama dengan contoh tadi seperti itu arsirannya, ya. Iya, Daerahnya di satu itu. ada segi 4 untuk X ke kanan, untuk dari sumbu Y ke kanan, dari sumbu X-nya kan ke atas. Berarti himpunan penyelesaiannya daerahnya hampir sama dengan contoh tadi seperti itu. Tinggal titik potong. Berarti kamu tadi makanya dapat minus karena itunya salah ya. Yang lain yang menambahkan bukan titik potongnya. Ya. Titik potongnya di situ kan berarti 4X tambah 3Y ya kan? Sama dengan 400, terus X tambah Y sama dengan 125 ya kan? Ya, dari yang lain, Ibu minta tolong dibuka speakernya, monggo. Ada yang udah dapat? Halo? Bukan Abdan aja yang jawab? Halo? Ya. Nah, dari situ. Halo, Bu. Ya, siapa tuh? Aisyah. Ayo, Aisyah. Ya, Aisyah berapa titik potongnya? Loh, hilang lagi. Siapa nih? Ya. Halo Aisyah. Yang lain mungkin ada kendala apa? Ya. Ya, karena waktu jadi ada yang mau menyampaikan? Halo. Ya, takutnya ada kendala. Tadi udah betul dari Abdan modelnya, cuma tadi ada kesalahan untuk membagi 75 dibagi 25 ya. Nah, sehingga diperoleh titik potongnya 25,100 ya. Jadi ada titik pojoknya di situ, berarti yang memenuhi di daerah arsiran yaitu 100,0 0,125 sama 25,100. Nah, 0,125 itu Y masukkan ke fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan kita tadi adalah, halo, tolong dibuka speakernya nak, biar bisa komunikasi. Fungsi tujuannya? Tujuannya 800.000 X plus 500.000 Y, Bu. Ya, jadi kita masukkan 125 itu ke Y. Berarti 125 kalikan, kan itu X-nya 0 ya, berarti 0,125 ya, kalikan dengan fungsi tujuan. Ya, jadi berapa? 0,125 kalikan dengan fungsi tujuan, maka kita dapatnya 75 ya. Terus untuk yang 100,0 tinggal nambah 01 berarti 80 juta ya. Nah, sekarang yang titik potong tadi 125,100 berarti tinggal dijumlahkan dapatnya 80 juta. Nah, di sini memang ada dua titik yang sama nilainya, tapi yang ditanyakan di situ laba maksimum. Berarti dari nilai itu kita mencari yang maksimum, yang paling besar, berarti di situ kita mendapatkan laba maksimumnya yaitu 80 juta. Gitu ya anak-anak semuanya. Dan silakan kalau memang belum selesai atau belum paham, mungkin kalian selesaikan lagi nanti di rumah, di masing-masing, di rumah masing-masing. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, biasa juga kalian udah paham, pasti nge-WA ibu, atau biasanya ada juga yang mungkin di email juga ya, selain dari jawaban. Nah, untuk itu kembali Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah ikut di virtual ini dengan tepat waktu, karena masih ada 6 orang tapi 1 orang sakit, yaitu
Haura, mudah-mudahan Haura diberi kesembuhan sehingga bisa ikut kembali dalam PJJ untuk semua mata pelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini kembali Ibu mau mengajak kalian dari materi yang kita sampaikan, yang kita lihat tadi, bahwa untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan masalah kontekstual, intinya tadi sebenarnya udah bagus banget, Ibu hanya penguatan saja tadi yang disampaikan oleh Abdan. Yang pertama, soal itu betul-betul kalian baca, ya. Setelah kalian pahami, maka kalian yang pertama buatkan model. Berikutnya, setelah membuatkan model, maka kalian membuatkan grafik. Setelah itu menentukan daerah, dan yang berikutnya menentukan titik pojok dengan catatan selalu yang berada di daerah penyelesaian, bukan titik yang di luar terus diambil. Tolong diingatkan betul itu. Nah, berikutnya setelah itu kalian dari titik pojok itu masukkan ke fungsi kendala atau ke fungsi objektif. Kalau pertanyaannya tentukan laba maksimum, berarti kalian lihat nilai yang paling tinggi. Dan kalau pertanyaannya tentukan laba minimum, maka kalian lihat nilai yang terendah. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan anak-anakku semua. Dan untuk melatih soal ini, Ibu akan memberikan juga soal, silakan kalian kerjakan di rumah, dan nanti biasa ya, nggak usah Ibu halo-halo lagi, yang udah selesai boleh kirim ke email Ibu. Ya, oh misalkan Ibu saya kendala bla 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 itu ya, Ibu juga di WA pun insya Allah tetap Ibu baca ya, karena insya Allah kalau Ibu tidak ada kendala di kesehatan, insya Allah Ibu akan membaca apa yang kalian kirimkan ke Ibu ya. Mungkin itu aja, dan sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih pada Pak Haji Imam Prasaja sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 64, mungkin yang sudah sabar tadi. Mohon maaf menunggu anak-anak masuk karena ada kendala juga tadi di awal, Pak. Dan mohon maaf apabila pasti banyak kesalahannya, banyak kekurangan, dan ini akan menjadi bahan perbaikan ke depan. Ya, untuk itu Ibu minta satu orang silahkan, karena tadi di awal Ibu hanya membaca basmalah aja. Untuk itu Ibu minta satu orang untuk memimpin doa, dan kembali sebelum berdoa sekali lagi Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kalian tetap semangat belajarnya walaupun mungkin banyak kendala, tapi mudah-mudahan ada solusi dan nilai kalian bisa meningkat dibanding mungkin nilai kalian di semester 2. Ya, silakan untuk itu Ibu minta silakan satu orang mimpin untuk berdoa. Yang laki ada siapa di sini? Muhammad Dandi, Abdan, mungkin Abdan aja nih yang kelihatan, atau Bayu. Silakan satu orang memimpin untuk berdoa penutup, nah. Saya Bu, Bayu Bu. Bayu, ya silakan Bayu, ajak berdoa kita semuanya walaupun di tempat yang berbeda. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran matematika ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya. Kak Ibu sebenarnya udah ada di PowerPoint soal untuk pelatihannya di rumah, dan modul juga udah Ibu share di WA group ya Nak ya. Boleh dari situ, dan Ibu nanti akan kasih tahu nomor berapanya. Tapi kalau misalkan ada, oh Bu, modulnya gimana, kendala, atau nanti Ibu akan buka, silakan kalau yang masih mau bersabar, Ibu akan buka PowerPoint-nya ada Nak. Mau dipoto atau apa namanya,
kalau misalkan modul udah Ibu share di WA group, dan soal ini pun nanti Ibu juga akan share di WA group. Tapi kalau mau lihat ya udah Bu, kalau dari PowerPoint di sini Ibu akan buka juga ya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Tunggu Ibu mau ngambil sesi foto dulu, tolong dibuka kameranya ya untuk ini. Pak Imam juga mohon maaf. Sebentar, sekali lagi sebelum bubar, saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liora nggak ada fotonya ya, Liora kameranya nggak ada gambarnya ya. Arah apa ya? Arah. Ya, untuk soal Ibu udah kirim juga nanti di WA, nggak perlu ditayangkan di sini karena kalian akan BJJ lain. Ya, ini kalau nggak dibuka, ya kameranya nggak pada dibuka, yang halaman 2 ya udah perwakilan aja ya. Yang halaman 2 nggak dibuka. Ya, kalau mau ada ininya buka, udah. Ini di sini ada kameranya udah nggak pada dibuka ya. Ya, Ibu ngambil dari apa namanya, berarti foto ini aja. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk kegiatan yang lain, dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Haji Imam Prasaja yang telah mengikuti kita sampai selesai. Sama-sama Bu Haja Ina, terima kasih anak-anak semua. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, sama. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Bu, makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Bu. Ya, semua ya. Terima kasih. Oke. Ya, daftar hadir